Saya kasih. Dari mana Mereka dasarnya? nggak terima saya menyampaikan. Iya, oke. Dari mana kebenaran dasarnya? hukum, Bang Aiman. Di total ini 1 jam, Anda sendiri Nanti kau setengah bicara jam. setelah selesai acara di sini Anda 50 sendiri jam. setengah jam, kami kapan ngomongnya? Oke. Ini- Nggak, biar jawab dulu deh. Dari mana dasar ujaran kebenciannya dan penghasutannya? Ini kayaknya Bang Aiman mereka nggak terima sama saya nih. Makanya ini kasih dulu ke ini nih, ke beliau nih. Soalnya dia nggak terima saya bicara. Di sini tuh ada 6 narasumber nih, 6. Dua Yes, di top. tapi ini dialog, Bang. Coba bayangkan. Ini Anda dialog. sudah setengah Anda jam, ngerti dialog kali nggak? 8, 4 jam. Justru perdebatan ini memanas terkait dengan pernyataan daripada Pak Wresona. Tidak ada due process of law. Iya, Ini itu kan biarkan yang dulu harus dia bicara, dijawab biar dulu. ini. Karena kalau saya berbicara serangan ini banyak kali Bang Aiman. Dari Mama ratusan ribu di sana, dari siapa respon. Oke, lanjut silakan. Jadi kan Singkat aja coba. silakan ini. Bung, Dia singkat kasih aja. Hahaha, ribut-ribut dan jadi gaduh ketika Rismon protes pada Pitra yang terus mengoceh tidak jelas sampai setengah jam. Waktu yang seharusnya dibagi untuk narasumber lain, dia makan sendiri. Hahaha, perdebatan pun tak terelakkan dan mereka saling meninggikan suara. Setelah reda, akhirnya Roy Suryo memegang kendali dan berbicara tentang Kepres dan amnesti yang kemarin diberikan Prabowo kepada 1.000 lebih tahanan pada masa Jokowi, seperti Gus Nur dan Bambang Tri, yang menurutnya dari situ saja sudah bisa dinilai bahwa memang ada yang salah dari putusan itu. Bung, Dia singkat kasih aja. kesempatan dulu. dia Tidak, bicara. dari mana? Jelas gini, Mas Dari Aiman. mana dasar? Saya orang awam saja melihat ketika Pak Presiden Prabowo memberikan Kepres nomor 17 tahun 2025 kepada 1.100 sekian ya, dari salah satunya termasuk Gus Nur. Itu diberi amnesti kan? Iya. Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Itu aja, berarti putusan itu salah. Sederhananya itu. Bermasalah. Itu aja. Saya orang bodoh dalam hukum aja tahu ada itu. Ya, itu aja udah. Clear, loud and clear. Oke, silakan. Lalu tiba-tiba seorang termul yang mengaku akademisi pakar hukum negara, entah benar atau tidak, tiba-tiba pede ingin mengoreksi acara rakyat bersuara dan debat malam itu. Katanya, debat seperti itu tidak mendidik dan para senior harus memberikan tontonan mendidik untuk generasi muda. Sebagai akademisi, ya sebetulnya masyarakat Indonesia bukan muak ya Ibu ya, sangat Jangan terpengaruh, Bang. Jangan terpengaruh. Ngomong aja. ya. Masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan perkara yang terjadi saat ini. Ya, mestinya abang-abang, bapak-bapak yang selalu memberikan statement di semua televisi atau di media cetak maupun elektronik, berikanlah wawasan yang mendidik kepada generasi muda seperti kami. Itu yang pertama. Mendengar nada yang rada merendahkan, Aiman langsung menyanggah bahwa justru acara seperti ini mendidik karena membedah masalah yang penuh kejanggalan. Seperti bagaimana dikatakan menghasut dan ujaran kebencian, sedangkan tidak ada bukti untuk perkara itu, dan itulah yang sedang dicari titik terangnya. Dan itu tujuan debat yang sebenarnya. Itu yang pertama. Justru Kenapa? perdebatan ini mendidik karena ada yang mengatakan tidak ada due process of law, ada yang mengatakan ada. Kenapa tidak ada? Karena bagaimana kemudian bisa dinyatakan menghasut dan ujaran dan kebohongan kalau kemudian bukti awalnya tidak bisa dibuktikan apa yang dihasut, apa yang bohong. Ya, Itu jadi- kan pendidikan. Bentar Mas, Itu yang jadi harus biar saya diklarifikasi. teruskan terlebih dahulu. Ya. Jadi harapan kita sebagai praktisi maupun akademisi, kita menyongsong 2045 era emas ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ini harus dipertimbangkan untuk Kejauhan Mas, sekarang ya masih enggak, 2025. bukan Pak Roy Suryo. Ini sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas. Ini sangat penting kenapa? Kita jangan terkontaminasi. Anak-anak muda dan para rekan-rekan mungkin mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat. Seperti kesurupan Roh Mulyono Petrus, tiba-tiba ia mengajari Roy Suryo soal hukum, padahal dia sendiri masih kebingungan. Dia bilang fakta harus melebihi kata-kata, dan masyarakat jangan terobsesi dengan perkara yang berjalan panjang, seperti ijazah palsu yang tak berkesudahan. Setelah itu ia berkhotbah, hahaha. Namun di tengah kata-katanya, tiba-tiba khodam kermulnya memberantak. Ia langsung membela Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, dan menurut dia Jokowi punya hak untuk menyembunyikan. Masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini ya, yang dihadapi Pak Roy Suryo dengan yang lainnya,
Saya kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta Ponti Tiora dan Lex Karta dan Lex Striktika. Jadi di dalam hal itu tidak bisa kata-kata itu melebihi, ya. Fakta itu harus melebihi kata-kata. Perkara ini saya sampaikan, saya selalu mengajar, saya sampaikan kita jangan terobsesi dengan perkara bergulir yang berkepanjangan saat ini. Jadi kalau dilihat dari perkara ini, wajar saja seorang yang memiliki ijazah, yang memiliki imunitas dan hak konstitusi, saya boleh memperlihatkan dan boleh tidak memperlihatkan. Itu pertama. Anda nggak ngerti. Mendengar itu, Roy Suryo langsung kasih paham kalau dia tidak ngerti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang jelas menyebut ijazah dikecualikan, apalagi ijazah pejabat publik. Akhirnya jawaban itu membuat debat makin panas dan makin mencurigakan. Itu pertama. Anda nggak ngerti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bukan, Mas. Bapak. Bukan. Jadi begini. Bentar nih. Bentar, Pak Ini Roy Suryo. Jadi ada legal standingnya apa? ya, jadi begini, Legal Pak. standingnya apa? Pembela Jokowi bukan? Saya tidak. Saya sebagai akademisi. Lah iya, akademisi dari mana? Saya Akademisi dari luruskan. mana? Terangkan dulu Saya akademisinya. luruskan. Saya luruskan. Dosen di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Pak, Roy Anda Suryo. nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda Bapak, kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih Udah kesempatan jelas. saya, Pak. Dengerin dulu. Iya. Kasih kesempatan saya. Ya kesempatan kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Bapak, Roy pun tidak mau kasih panggung untuk termul yang mau menyesatkan publik. Ia terus bertanya, Petrus dosen di mana, kampus apa, kok bisa nggak ngerti hukum? Dan kalau dosennya begini, kasihan mahasiswanya. Bahkan Roy meninggikan suara karena Petrus yang mengaku akademisi pakar hukum itu tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas juga pengetahuan hukumnya. Hahaha. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah Iya. kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi saya menjustis. Bapak, Saya tidak nggak bisa. mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan, 2008. Pak. Saya masih mendengar dan bisa Iya, mendengar. Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Iya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Ini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan, Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak, Udah nggak usah. Bapak Nggak usah. sudah kegaduhan dalam berpikir. Enggak. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak Ini dosen kurang baca, repot mahasiswanya kalau kayak gini. sudah ditetapkan Kampus sebagai mana? tersangka. Kampus Mohon maaf, mana? Pak. Anda kampus mana? Mohon maaf, Sebutin kita dulu. berikan Bapak kesempatan kasih sebentar, Mas kesempatan Roy. kepada Iya, saya. sebutan dulu kampus mana biar kita ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Bapak Kalau seorang bukan kuasa hukum, Anda Bapak akademisi kampus mana? ya, dengar Bapak. Itu aja jawab nggak bisa. Bapak Kampusnya jangan-jangan ruko. Oke, isu hangat kadang bikin. Semua drama ini cuma memperlihatkan satu hal, bahwa ketika sebuah dokumen sederhana seperti ijazah saja tidak pernah bisa ditunjukkan dengan terang benderang, maka wajar publik terus mempertanyakan kebenarannya. Sebab ketidakjelasan melahirkan kecurigaan, dan kecurigaan yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi ketidakpercayaan yang sulit disembuhkan.